Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah semuanya diatur, Xiaoyan segera memerintahkan Feng Xichang untuk memimpin jalannya. Tanpa ragu Feng Xichang langsung mengangguk lalu berubah menjadi cahaya merah panjang yang melesat ke langit. Xiaoyan, Xiao Yueli dan Ye Beijing juga segera mengikuti dan meninggalkan tempat itu. Sehingga cahaya 6 orang terlihat dan langsung melesat ke kejauhan meninggalkan anggota tim Fearless. Di samping ruang ini, terdapat sebuah wilayah yang secara kasat mata tampak serupa. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Feng Xichang, tempat ini disebut sebagai bintang iblis purba. Jarak bintang ini tidak terlalu jauh. Dalam waktu singkat, mereka sudah mencapai bintang iblis purba. Tempat ini tampak lebih normal dibandingkan wilayah sebelumnya. Setidaknya secara kasat mata tidak ada pertumpahan darah. Cuacanya seperti musim semi sepanjang tahun yang penuh dengan kehidupan seakan-akan sebuah dunia yang subur dan makmur. Semua ini hanyalah ilusi. Jangan tertipu oleh apa yang kalian lihat. Feng Xichang segera berbicara dengan suara yang tegas. Sesaat kemudian, mereka mendarat di tanah namun begitu kaki mereka menyentuh tanah, tiba-tiba terjadi perubahan yang tidak dapat dipercaya. Pemandangan yang subur dan damai menghilang dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah tanah tandus dan reruntuhan. Di sekeliling mereka, terdapat struktur bangunan raksasa berbentuk oval dan dipenuhi dengan pola aneh yang melilit permukaannya. Namun struktur bangunan itu tampak tidak utuh, seolah-olah sesuatu yang pernah disegel di dalamnya telah keluar dengan paksa. Setiap struktur bangunan berbentuk oval itu memiliki ukuran yang luar biasa besar. Setidaknya setinggi puluhan kaki. Jika dibandingkan, manusia yang berdiri di sampingnya akan terlihat sangat kecil. Makhluk yang keluar dari dalamnya, apakah semua itu adalah makhluk penyerap kehidupan? Xiaoyan bertanya dan matanya terus menyapu ke sekeliling. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah reruntuhan dan bekas pertempuran. Tidak, jumlah mereka tidak banyak. Selain itu, mereka memiliki umur yang sangat singkat, sehingga mereka terus beregenerasi. Feng Xichang segera menjelaskan situasinya. Tiba-tiba suara rendah yang bergema terdengar di telinga mereka. Ekspresi Feng Xichang berubah drastis. Dia langsung bergegas menuju salah satu reruntuhan besar dan berteriak, "Cepat sembunyilah, gerombolan makhluk penyerap kehidupan sedang datang." Mendengar kecemasan Feng Xichang, Xiaoyan dan yang lainnya segera bersembunyi di balik reruntuhan. Beberapa saat kemudian, suara aneh semakin mendekat. Tak lama kemudian di kejauhan muncul sekelompok makhluk berwarna biru transparan. Mereka memiliki sepasang sayap yang bergetar dengan cepat. Setiap kali mereka mengepakkan sayap, tubuh mereka menghilang sesaat dan tiba-tiba muncul ratusan kaki dari posisi sebelumnya. Mereka bergerak dengan pola yang tidak menentu dan berteleportasi ke berbagai arah seakan tidak ada aturan yang mengikat mereka. Namun yang paling mengerikan adalah setiap kali mereka bergerak, ruang di sekitar mereka bergerak dan retak sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, gerombolan makhluk penyerap kehidupan itu sudah berada tepat di atas Xiaoyan dan yang lainnya. Sial, kematian sudah mendekat. Begitu mendengar Feng Xichang mengutuk dengan marah, aura di sekelilingnya langsung meledak keluar. 2 orang di sekitarnya segera memancarkan energi jiwa yang kuat, membentuk lapisan perlindungan di atas kepala mereka. Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi dia segera meniru Feng Xichang. Api melonjak dari tubuhnya membentuk perisai api di atas kepalanya. Yueli juga tidak begitu mengerti situasinya. Tetapi setelah melihat Xiaoyan bertindak, dia pun mengangkat senjata sabit dewa kematian berwarna abu-abu, lalu mengubahnya menjadi garis-garis hitam yang membentuk sebuah formasi perlindungan. Namun begitu perisai api Xiaoyan terbentuk, sayap makhluk penyerap kehidupan di langit perlahan mengepak ke bawah. Dalam
sekejap perisai api itu seperti terkena dampak kekuatan tak kasat mata dan hancur tanpa perlawanan. Bahkan kekuatan reinkarnasi Yueli pun tidak mampu menahan serangan itu dan langsung tersebar dalam sekejap. Kekuatan tak kasat mata ini bukan sekedar tekanan biasa, melainkan hukum yang lebih tinggi. Yang hancur bukan hanya ruang di sekitar mereka, tetapi juga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Pada saat ini darah Xiaoyan bergejolak. Kekuatan hukum ini begitu kuat hingga membuat tubuh dan jiwanya terasa seperti terurai. Seakan dirinya terseret ke dalam kehampaan lalu menyatu dengan ruang yang sedang runtuh. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk bahunya dan menariknya keluar dari kondisi kacau itu. Xiaoyan tersentak kembali ke kesadarannya. Saat dia menoleh, dia melihat bahwa tangan itu milik Ye Beijing. Sepanjang perjalanan Ye Beijing memang selalu tenang dan jarang bertindak. Dia hanya diam dan mengamati Xiaoyan. Namun kali ini selain pada Xiaoyan, Ye Beijing juga meletakkan satu tangannya di bahu Yueli, lalu menariknya kembali dari kehampaan. Pemandangan yang berantakan seolah lenyap dalam sekejap. Makhluk penyerap kehidupan telah menghilang, tetapi di sisi lain, kondisi Feng Xiqiang dan dua rekannya sangat buruk. Mereka berlutut di tanah dan darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka jelas mengalami luka dalam yang cukup serius. Begitu keadaan sedikit membaik, mereka segera duduk bersila untuk memulihkan diri. Mereka ingin melenyapkan kita, Xiaoyan berkata lalu mendekati Feng Xiqiang. Adapun Feng Xiqiang hanya bisa menghela nafas berat. Kami tidak seberuntung kalian. Darah masih mengalir dari luka-lukanya dan berada di ambang kehancuran. Tampaknya butuh waktu lama baginya untuk memulihkan diri sepenuhnya. Yang benar-benar berbahaya bukan hanya makhluk penyerap biasa. Yang harus kita bunuh adalah raja makhluk penyerap kehidupan ini. Feng Xiqiang berkata sambil berdiri dan merapikan dirinya yang tampak berantakan. Feng Xiqiang melirik ke arah Xiaoyan dan dia terkejut karena Xiaoyan sama sekali tidak terluka. Hanya sekumpulan makhluk penyerap kehidupan biasa. Jadi yang menjadi ancaman utama adalah raja makhluk penyerap kehidupan. Xiaoyan bertanya lebih lanjut untuk lebih memastikan situasinya. Lalu setelah membunuhnya, apa yang akan kita dapatkan? Tanya Xiaoyan. Tentu saja kita bisa memperoleh sejumlah besar kristal ruang waktu. Jawab Feng Xiqiang dengan tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Xiaoyan segera mengangkat tangannya lalu puluhan kristal waktu melayang di depannya. Apakah yang kau maksud ini? Apa sebenarnya kegunaannya? Tanya Xiaoyan dengan serius. Setelah mengumpulkan kristal ruang waktu yang cukup, kita bisa pergi ke zona ruang waktu berikutnya. Feng Xiqiang menatap kristal ruang waktu di hadapannya dan menjelaskan. Zona ruang waktu yang kita tempati sekarang hampir sepenuhnya telah dijelajahi. Satu-satunya alasan kita berada di sini adalah karena mencari jiwa virtual. Untuk mendapatkannya maka kita harus pergi ke zona ruang waktu yang lebih tinggi. Feng Xiqiang tidak bisa lagi menebak seberapa kuat Xiaoyan. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, akhirnya dia mengungkapkan semua informasi yang diketahuinya. Berapa banyak kristal waktu yang dibutuhkan? Tanpa menunda banyak waktu, Xiaoyan langsung bertanya dengan ekspresi ingin tahu. 1000. Setelah mengumpulkan jumlah yang cukup, kita bisa menyatukannya untuk membuka gerbang menuju zona ruang waktu berikutnya. Mendengar penjelasannya, Xiaoyan mengangguk lalu merenung sejenak. Berdasarkan kekuatan Feng Xiqiang dan dua rekannya, mereka mungkin tidak mampu memburu makhluk tingkat tertinggi di ruang ini. Dengan memburu makhluk ruang waktu dari tingkat menengah, mereka masih bisa mengumpulkan jumlah yang diperlukan. Namun karena Xiaoyan baru di tempat ini, dia belum sepenuhnya memahami situasinya. Di dunia ini makhluk dikategorikan berdasarkan tingkatannya. Manusia, bumi, dan langit. Sebagian besar makhluk dari tingkat bawah telah diburu habis. Yang tersisa hanyalah makhluk yang sangat sulit untuk ditangani. Kini hanya ada 3 cara untuk maju ke zona ruang waktu berikutnya. Pertama, mencari sisa makhluk dari tingkat rendah yang masih tersisa. Kedua, membunuh dan merampas sumber daya dari kelompok lain. Dan yang ketiga, mengambil resiko dengan memburu makhluk dari tingkat langit. Feng Xiqiang menjelaskan dengan perlahan, tetapi dia tahu Xiaoyan pasti bisa langsung memahami situasi ini. Cara pertama akan memakan terlalu banyak waktu. Adapun cara kedua terlalu berbahaya. Jadi cara ketiga tampaknya menjadi pilihan terbaik.
Xiaoyan mengusap dagunya sambil berpikir sejenak. Feng Xiqiang melihatnya dan mengangguk. Sekarang sorot matanya menyiratkan sedikit rasa hormat. Biasanya mereka yang berburu adalah dari kalangan yang sama. Misalnya kita bertiga membutuhkan 3.000 keping. Berapa banyak makhluk tingkat rendah yang kita bunuh? Selain itu, ada juga resiko menghadapi lawan yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika kita tidak berhati-hati, nyawa bisa melayang. Oleh karena itu berburu di tengah bahaya sebenarnya adalah pilihan terbaik. Ucap Feng Xiqiang menambahkan, jika dilihat dari sudut pandang ini memang masuk akal. Seharusnya wilayah misterius ini belum muncul terlalu lama. Tetapi kecepatan orang-orang ini sangat mengerikan. Mereka hampir menyapu bersih tempat ini, menyebabkan jumlah makhluk penyerap kehidupan berkurang drastis. Kini mayoritas yang tersisa hanyalah makhluk penyerap kehidupan yang kuat. Jika kita membunuh satu saja, berapa banyak kristal ruang waktu yang bisa kita peroleh? Xiaoyan bertanya dengan ekspresi yang serius. Namun kita harus memahami situasi tempat ini dengan lebih jelas. Jangan sampai kita bertindak sia-sia. Setelah menarik nafas, Xiaoyan melanjutkan kata-katanya. Jumlahnya setidaknya ada ribuan. Setiap makhluk penyerap kehidupan kategori langit memiliki keunikannya masing-masing. Namun jika kita mampu membunuh raja makhluk penyerap kehidupan, maka sekali serang setidaknya kita bisa memperoleh 3.000 keping ruang waktu. Feng Xiqiang berbicara dengan serius dan pandangannya tertuju pada Xiaoyan. Jelas angka ini bukan sekedar omong kosong. Bagaimanapun 3 orang membutuhkan 3.000 keping dan dia ingin menggunakan kata-kata ini untuk menguji Xiaoyan. Namun mata Xiaoyan langsung menjadi dingin. Dia menatap tajam ke arah Feng Xiqiang dan 2 wanita di belakangnya. Jika kau mencoba mengujiku lagi, aku tidak akan ragu membunuhmu sekarang juga. Xiaoyan langsung berbicara dengan nada dingin. Tidak saudara, ini hanyalah kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud mengujimu. Jika kita berhasil membunuh raja makhluk penyerap kehidupan, semua kristal ruang waktu akan menjadi milikmu. Ucap Feng Xiqiang buru-buru menjelaskan. Mendengar ini Xiaoyan tersenyum tipis tetapi tetap waspada. Bagus, tetapi hasilnya tetap harus dibagi. Kau dapat 3 bagian dan aku dapat 7 bagian. Jika ada yang coba berbuat curang, kau akan tahu akibatnya. Feng Xiqiang mengerti maksud Xiaoyan. Dia bukan orang yang mudah dikendalikan tetapi masih memiliki nilai. Adapun Xiaoyan perlu memastikan kesepakatan ini tetap berjalan. Apalagi Feng Xiqiang tampaknya mengetahui cara menghadapi raja makhluk penyerap kehidupan. Mata Feng Xiqiang bersinar setelah mendengar keputusan ini. Adapun Xiaoyan perlu memastikan kesepakatan ini tetap berjalan. Apalagi Feng Xiqiang tampaknya mengetahui cara menghadapi raja makhluk penyerap kehidupan. Mata Feng Xiqiang bersinar setelah mendengar keputusan ini. Meski hanya mendapatkan 3 bagian, itu tetap jumlah yang besar. Baiklah saudara, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membunuh raja makhluk penyerap kehidupan bersama-sama. Langkah berikutnya adalah menemukan lokasinya. Xiaoyan langsung menanggapinya dengan tegas. Berbeda dengan kawanan makhluk penyerap kehidupan lainnya, raja mereka tidak akan berpindah tempat dengan mudah kecuali jika merasa terancam. Namun kau pasti sudah merasakannya sendiri. Setiap kali dia mengepakkan sayapnya, kekuatan aturan yang bisa menghancurkan segalanya akan terlepas. Jadi apakah kau punya cara untuk menghadapinya? Feng Xiqiang menjelaskan situasi yang diketahuinya. Tentu saja jika dia ingin mendapatkan 3 bagian kristal ruang waktu, dia harus berkontribusi. Kami telah mencoba 3 kali sebelumnya tetapi tidak bisa bertahan dari kekuatan getarannya. Bahkan langkah ketiga keabadian para dewa pun tidak mampu melawannya. Namun raja makhluk penyerap kehidupan memiliki kelemahan terhadap api besar. Tetapi sebelum itu, kita harus bisa mendekatinya. Setiap kali dia mengeluarkan getaran, dia akan menghilang. Aku memiliki teknik penguncian getaran yang dapat mencangkup seluruh bintang ini, sehingga kita bisa dengan cepat menemukan posisinya. Jika kita terus mengejarnya dan bertahan dari serangan getarannya, maka kita bisa membunuhnya. Wilayah ini sangat luas, tetapi kekuatan jiwa pun tidak semuanya dapat menjangkau seluruh area ini. Jadi menemukan lokasi pastinya sangatlah penting.
Kita harus melakukan pengejaran berkelanjutan untuk bisa mengalahkannya. Namun kekuatan jiwaku mungkin tidak cukup untuk memasang formasi. Aku butuh bantuanmu untuk membentuknya. Ucap Feng Xiqiang tersenyum pahit setelah menjelaskannya. Xiaoyan tanpa berkata banyak langsung mengeluarkan tahanan roh dari lengan jubahnya. Dengan satu pikiran, mata besar tahanan roh langsung bersinar biru dan menyebarkan cahaya ke seluruh bintang. Dalam sekejap sebuah teknik penguncian getaran tak terlihat terbentuk di udara. Mata Feng Xiqiang mengecil tajam. Bagi dirinya teknik penguncian getaran ini adalah kartu truf. Tanpa itu mereka tidak mungkin bisa membunuh Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Namun Xiaoyan dengan mudahnya mengaktifkan teknik itu hanya dengan satu gerakan tangannya. Bahkan pola yang muncul di langit lebih rumit dan kuat dibandingkan miliknya. Jadi bagaimana kita bisa menemukannya sekarang? Tanya Xiaoyan. Namun Feng Xiqiang masih terdiam seolah belum pulih dari keterkejutannya. Setelah beberapa saat dia tersenyum kecut. Kita bisa menentukan lokasinya berdasarkan kepadatan debu spiritual di sekitar. Meski tidak bisa mendapatkan lokasi pasti, kita tetap bisa memperkirakannya, tetapi pencariannya mungkin akan sedikit merepotkan. Setelah mencapai kesepakatan, kelompok yang terdiri dari 6 orang termasuk Feng Xiqiang dan 2 rekannya kembali bergerak untuk mencari jejak Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Seperti yang dikatakan Feng Xiqiang, di sekeliling area memang terdapat debu spiritual berwarna biru yang tampak seperti kabut tipis menutupi sebagian besar ruangan. Feng Xiqiang menunjukkan kepatuhannya dengan segera mengeluarkan api binatangnya dan membakar habis semua debu spiritual di sekitarnya. Seketika langit di atas bintang ini menjadi kosong, seolah-olah tidak ada makhluk lain yang tersisa selain Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Bahkan tidak ada tanda-tanda keberadaan kultivator lain di area ini. Dari situasi bisa disimpulkan bahwa Raja Makhluk Penyerap Kehidupan adalah salah satu makhluk ruang waktu berbahaya yang paling kuat dan sulit ditangani. Inilah alasan mengapa tidak ada kultivator lain yang berani mendekatinya. Di permukaan tanah, yang tersisa hanyalah cangkang-cangkang kosong dan tanah yang runtuh. Mengikuti tingkat kepadatan debu spiritual, mereka segera menemukan beberapa debu biru di sekitar mereka. Tak lama kemudian hamparan debu spiritual muncul dalam pandangan mereka. Raja Makhluk Penyerap Kehidupan pasti ada di depan, ucap Feng Xiqiang sambil terus membersihkan debu di sekitarnya. Saat berikutnya kelompok itu maju perlahan. Kegelapan di sekeliling mereka semakin padat terhalang oleh kumpulan debu spiritual. Tak lama kemudian Feng Xiqiang mulai merasa kesulitan membakar debu tersebut. Xiaoyan yang sejak tadi diam menggerakkan pikirannya. Seketika api 3 warna muncul dari telapak tangannya menyapu bersih debu biru yang menghalangi jalan mereka. Namun begitu mereka masuk lebih dalam, Xiaoyan merasakan sesuatu yang janggal. Mengapa aura jahat di tempat ini sangatlah kuat? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Sementara itu api 3 warna terus berputar di udara, menghanguskan debu spiritual di sekitarnya. Dalam sekejap api tersebut menyebar dan pancaran putih dari api itu menerangi area yang sebelumnya tertutup kegelapan. Namun pemandangan yang terungkap membuat hampir semua orang di sana tercengang. Satu-satunya yang tetap tenang hanyalah Ye Beijing. Di bawah kegelapan tanah dipenuhi oleh makhluk-makhluk panjang yang menggeliat dan mengeluarkan benang sutra yang membentuk kepompong-kepompong besar. Itu semua larva Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Feng Xiqiang langsung berseru begitu mereka tersorot cahaya larva-larva itu langsung menyemburkan debu biru dalam jumlah besar. Feng Xiqiang langsung berseru. Begitu mereka tersorot cahaya, larva-larva itu langsung menyemburkan debu biru dalam jumlah besar. Pada saat yang sama dari dalam kegelapan di depan mereka, 2 kilatan cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba muncul menyelimuti tubuh mereka. Dalam sekejap suara siulan bernada tinggi menusuk langsung ke dalam kesadaran mereka. Feng Xiqiang dengan sikap mengayunkan tangannya memunculkan lonceng emas di hadapannya. Xiaoyan juga sudah bersiap dengan kekuatan jiwa sebagai pelindung. Dia melingkupi semua orang di sekitarnya. Meskipun tidak sepenuhnya bisa menghindari dampaknya, namun setidaknya mereka masih mampu menahannya. Meledak, Xiaoyan berteriak pelan. Api 3 warna yang melayang di udara meledak memancarkan gelombang panas yang dahsyat.
Dalam sekejap seluruh debu biru di sekitar mereka terbakar habis dan berubah menjadi lautan api. Di saat yang sama, sosok pemilik dua kilatan cahaya biru akhirnya terlihat jelas. Seekor raja makhluk penyerap kehidupan raksasa berjongkok di tanah. Sementara di sekelilingnya ribuan larva yang baru menetas menggeliat liar. Namun sebelum Xiaoyan sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba penglihatannya mulai kabur. Ruang di sekelilingnya terdistorsi dan posisinya berubah dalam sekejap. Ketika kesadarannya kembali, Ye Beijing dan Xiao Yueli telah menghilang dari sisinya. Jelas pada saat ini hanya ada Xiaoyan di tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih udah selalu dukung Mihu ya. Sampai jumpa.